Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana siang hari ini kita masih berada di gedung MUI Kabupaten Simalungun ini dalam acara kegiatan kita adalah pembinaan dai-dai Kabupaten Simalungun. Salawat beriringan salam kita perbanyak kehadiran kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada beliau, insyaallah kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Yang kami hormati Bapak-bapak, Tuan Guru sekalian, Bapak dan Saudara sekalian, materi sudah saya buat. Saya tak suka membahas materi. Entah kenapa itu ya. Kenapa? Tadi setelah saya amati ya, kegiatan kita ini, masalah kita begitu banyak. Ya, masalah kita begitu banyak. Persoalan dakwah, ujung tombaknya adalah sebuah komitmen di hati. Banyak yang berdakwah, komitmen keimanan belum, sehingga dia berdakwah apa adanya saja. Pokoknya saya ceramah terserah kalian, gitu. Itu satu. Kedua, feedback itu tidak kita bahas. Apa sih untungnya berdakwah? Ini yang susah. Ya, ini yang susah. Nah, oleh karena itu Bapak dan Saudara sekalian, saya mulai kita buka Android Al-Aqrab 170 dulu. Siapa yang membuka itu? Ada yang bawa Android? Tak usah Bapak dibuka dulu materi, itu bisa dibaca di rumah ini. Tadi pun sepintas sudah disampaikan narasumber. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam, itu Al-A'raf 172. Ada yang ketemu Pak? Nah, apa isinya Pak? Saya buat surat ini merinding Bapak. Ternyata tanpa kita sadari selama ini bahwa beriman, percaya kepada Allah sudah terpatri di dalam diri kita ketika kita masih berada di alam rahim. Kalau Bapak dan Saudara mau membaca buku penjelasan ini, ada buku Profesor Dr. Sarin Harahap yang judulnya Jalan Islam. Itu terbit kira-kira 7 tahun yang lalu. Dia terjemahkan, kita menyampaikan dakwah Islam ini bukan mencari lahan kering. Kita menyampaikan dakwah Islam ini adalah kepada lahan yang sudah ada itu. Mana lahan yang sudah ada itu? Alastu birabbikum qalu bala sahidna. Kata Allah, saya ini Tuhan kamu, maka kita jawab, ya Allah, kami bersaksi. Itu yang prinsip ini dulu kita pahami. Jadi Bapak dan Saudara sekalian, dengan tarikan itulah bahwa ketika kita akan menghadap Allah, tidak ada ucapan dari hambanya ketika kita menghadap Allah, ya Allah kami tidak tahu. Tapi sudah Allah jelaskan di dalam itu. Persoalan kita hari ini Bapak dan Saudaraku sekalian, siapa memegang peran ini sekarang? Siapa yang memegang peran berdakwah ini? Apakah hanya tugas ustadz yang notabene kita tentukan ini ustadz ini? Tidak. Kita sering mencari yang paling rendah. Salah satu contoh Bapak dan Saudara kalau melihat buku
Islam di Indonesia. Itu ada buku dikarang beberapa tokoh, termasuk Profesor Dr. Amin Rais, Dr. Imanuddin menjelaskan, salah satu kelemahan kita umat Islam di Indonesia adalah lemahnya kita menentukan prinsip dan sikap dalam kelompok manakah saudara-saudara di antara kita yang ada ini. Tapi nyatanya kita sering mencari dakwah ini adalah paling rendah. Apa paling rendah? People be. Jadi aman. Doa saja. Padahal Rasul tidak mengatakan seperti itu. Perjuangan ini hari ini betul-betul kita renungkan dibandingkan usaha Rasulullah mengembangkan dakwah Islam penuh perjuangan. Saya membuat stressing sedikitnya. Saya tidak mengajari Ustaz ya, barangkali terlupa. Pandang saya Pak. Ada satu hadis dikisahkan. Rasulullah berada bersama sahabat. Ada Abu Bakar, ada Umar, Utsman dan Ali dan sahabat yang lainnya. Di saat itu Rasulullah bertanya kepada para sahabat, wahai sahabatku, siapalah hamba Allah yang paling mulia? Hening. Salah seorang bersahabat menunjuk tangan, ya Rasulullah, hamba Allah yang paling mulia itu pastilah malaikat ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Benar wahai sahabat, malaikat itu adalah yang paling mulia. Mereka senantiasa beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan itu yang saya maksud wahai sahabat. Sahabat pun bingung. Ada salah seorang sahabat berkata, wahai Rasulullah, yang paling mulia itu adalah para nabi Allah. Rasul tersenyum. Benar wahai sahabat, nabi itu yang paling mulia. Mereka terus menyampaikan dakwah Islam ini kemana-mana. Tapi bukan itu yang saya maksud wahai sahabat-sahabatku. Siapalah yang dimaksud Rasulullah ini? Salah seorang sahabat menuntut, kalau begitu wahai Rasulullah, hamba Allah yang paling mulia itu adalah kami para sahabat. Tersenyum Rasulullah. Benar wahai sahabat-sahabatku, kalianlah orang yang paling mulia. Kalian ikut berjuang dengan saya, memperjuangkan Islam dalam penderitaan, dengan cercaan, makian. Tapi bukan itu wahai sahabatku, bingung. Suatu ketika di kisah itu dijelaskan, Rasulullah tertunduk, menangis, sehingga basah jenggotnya. Saudara-saudara sekalian, apa kata Rasul? Ketahuilah sahabat-sahabatku, hamba Allah yang paling mulia itu adalah umatku nanti yang beriman kepadaku, padahal mereka tidak berjumpa dengan aku. Aku rindu kepada mereka. Saya kalau bingung nggak konsen ya. Saya rindu kepada mereka. Rasul bicara itu. Yang kata Rasul, hamba yang paling dicintai Allah adalah umat Rasulullah yang mereka beriman kepada Allah tapi tak pernah berjumpa dengan Allah. Persoalan kita hari ini, saudara sekalian, saya berkeliling kemana-mana ini melihat kondisi. Berapa banyakkah umat Islam saat sekarang ini yang rindu akan Rasul? Jauh Pak. Mereka lebih konsen dengan artis-artis pujaan mereka, itu anak kita Pak. Mereka lebih senang melihat bintang-bintang sepak bola. Nah ini persoalan kita. Hari ini pertanyaannya adalah,
Sudah berapa besarkah cinta kita kepada Rasul? Sudahkah kita mengarahkan anak-anak kita agar mereka cinta kepada Rasulullah? Atau sudahkah kita memberikan pembelajaran kepada saudara-saudara kita umat Islam agar cinta kepada Rasulullah? Saudaraku sekalian, ketika Rasulullah mau mengembuskan nafas terakhir, Jibril datang menanyakan kepada Rasulullah. Pertanyaan Rasulullah terakhir adalah, wahai Jibril, sampaikan kepada Allah sebelum kau mencabut nyawaku, bagaimana nasib umatku nanti ketika saya sudah dipanggil Allah. Itulah mau kita jawab sekarang. Itu mau kita jawab sekarang. Jadi Bapak dan Saudara sekalian, saya tidak mau mengajari ini. Kondisi kita hari ini dalam persoalan dakwah, khusus di Simalungun ini, sangat mengkhawatirkan. Kita lebih tertegun dengan data 60% umat Islam Simalungun. Tengok perkembangan di negeri kita ini. Berapa persenkah umat Islam yang bisa diberdayakan oleh pemerintah? Berapa persenkah umat Islam yang mau bekerja demi dakwah? Ini Bapak Saudara, ini bahan kita. Maka oleh sebab itu Bapak dan Saudara sekalian, membaguskan iman kita, mari kita kembali cinta Rasul. Rasul tidak akan masuk surga nanti di akhirat Bapak dan Saudara sekalian sebelum umatnya lebih dahulu masuk di surga. Begitu perjuangan Rasul. Jadi hari ini Bapak dan Saudara sekalian, jangan merasa rendah hati walaupun kita hanya ustaz kampung. Jangan merasa kecil kali kalau hari ini kita ustaz, ketua agama di kampung, tapi ekonomi kita masih demikian saja. Jangan kita merasa bahwa hidup di dunia ini kita yang paling hina di hadapan Allah. Tapi sesungguhnya adalah kalau kita sadari, surga itu terbuka lebar untuk pintu yang akan kita masuk di dalam. Sepakat atau tidak nanti kita diskusikan ini. Jadi Bapak dan Saudaraku sekalian, berat. Kita mulai dari sini, poin penting berkaitan dengan dakwah, mengajak manusia untuk berbuat baik. Ini sulit sekali. Sulit, Pak. Target dakwah ada sebuah perubahan. Tapi seringkali kita menyampaikan dakwah, hampir tidak ada perubahan. Al-Quran mengancam itu surah Al-Baqarah ayat 7. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang kufur itu kata Allah, sama saja bagi mereka kamu beri peringatan atau tidak, tapi tak ada perubahan. Orang dibayar. Inilah yang perlu kita sadari. Mulai dari mana? Keluarga dulu. Kalau sudah ikut pengajian tak berubah, Pak. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ini persoalan. Merubah ini yang susah. Merubah. Dari mana melakukan perubahan kepada audiens kita, masyarakat kita? Terlebih dahulu kita melakukan perubahan pada diri kita sendiri. Cakap apanya Pak Ustadz nih? Pakaian kita saja pun dinilai masyarakat, betul tidak? Ketika ceramah di masjid kita berjubah, kata keluar kita pakai celana pendek. Satu persoalan kita di Indonesia ini sekarang adalah kekurangan panutan. Itu persoalan kita. Kurang panutan kita. Kita dianggap ustaz di kampung, di tempat itu, tapi justru kita berbuat masalah. Bukan ini Pak, yang seperti ini. Oke, bagi tugaslah kalian. Adikmu ini jadi imam, kamulah yang abang paling besar di senior yang berdoa. Oke, gitu.
sudah dikebumikan, berdoa insinyur. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Di bahasa Indonesia kan Pak. Ya Allah ya Tuhanku, ayahku sudah dikubur hari ini, aku mohon kepadamu ya Allah, ampunkan dosanya ya Allah. Kalau tidak kau ampunkan, yang tipis sekali ya pergaulan kau. Bukan ada gitu. Hah? Gaul ya, orang dia anak insinyur pula, tak gaul. Nah, di mana kelemahan itu? Ternyata Bapak, yang udah bergelar insinyur pun harus menimba ilmu agama. Memang ada kata Rasulullah, siapa-siapa nanti hamba-Aku yang mengucapkan La ilaha illallah, jangan masuk surga. Apakah terucap itu bagi orang yang tak pernah mengenal Tuhan? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ini apa ya? Ruang lingkup metode dakwah al-hikmah, kemampuan menjelaskan dengan ilmu. Bagaimana lah Bapak kita menjelaskan materi agama ini? Kita tidak berilmu. Cara berwudu saja pun di kampung Pak, jadi masalah. Di keran itu dimulainya dari siku ke ujung jari. Tak basah. Harus dimulai dari ujung jari sampai siku. Kalau istilah fikih memperpanjang cahaya. Ini saksi nanti di akhirat. Satu. Mencuci kaki Pak, tak boleh dari sini sampai ke sini. Tak basah. Tapi dicucilah ini, digini-ginikan sedikit kuku ini, ringan tempat. Tapi kalau tak tahu, ini yang susah. Jadi kami merasa berdosa nih Pak. MUI kecamatan itu, kalau kurang paham tentang agama itu dosa MUI kabupaten. Seharusnya begitu ya. Kenapa nggak dibimbing MUI kecamatan? Hah? Aduh gila, ya. Berikut al-mau'izatul hasanah, nasihat bimbingan secara lemah lembut. Ini Pak, kalau di desa kita, di desa manapun, ini sangat dibutuhkan masyarakat. Kalau saya Pak, di daerah kami itu, hampir setiap malam pesta, setiap malam lah ngasih bimbingan. Setiap malam. Tapi syukur-syukur juga lah saya pikir daripada saya berdoa, bagus juga saya cakap-cakap. Ini dibutuhkan. Nasihat yang mana? Mulai dari urusan rumah tangga dan urusan yang lain. Disitulah kita harus bisa tampil Pak. Kondisi kita di situ kita harus bisa tampil. Nah, ketiga adalah al-mujarrah. Diskusi dengan baik dan benar. Bermuzakarah dengan masyarakat, ada persoalan muzakarah. Jangan sampai mereka masyarakat meminta fatwa pandangan kepada orang yang di luar